Malam itu seingatku, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun bambu di belakang rumah tempat kami menginap bergesekan, menimbulkan suara gemerisik yang tidak pernah berhenti. Aku sedang menulis catatan harian KKN ketika terdengar suara ketukan pelan di pintu. Ketika kubuka, seorang nenek desa berdiri di depan, membawa sebuah wadah berisi pisang rebus. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam tapi teduh. "Ini untuk kalian makan malam," katanya. Aku mengucapkan terima kasih, lalu mengajaknya masuk sebentar. Nenek itu duduk di kursi kayu, memandang ke arah jendela yang gelap gulita. Setelah beberapa menit dia berkata lirih, "Kalian anak-anak kota memang pintar, sekolah tinggi, tapi jangan pernah meremehkan apa yang tidak kalian lihat." Aku menelan ludah. "Maksudnya, Nek?" Dia menatapku lekat-lekat. "Aku tahu, kalian pasti penasaran dengan hutan di selatan itu. Semua orang muda begitu. Tapi percayalah, Alas Purwo bukan tempat main-main. Banyak orang hilang di sana. Kalau kamu dengar suara gamelan, jangan coba-coba mencari sumbernya. Itu bukanlah manusia." Aku tercengang, tidak bisa berkata apa-apa. Bima yang kebetulan lewat mendengar kata-kata itu, langsung wajahnya pucat pasi. Gilang hanya nyengir, mencoba menutupi kegelisahannya dengan pura-pura santai. Setelah nenek itu pulang, suasana rumah kami jadi hening. Tidak ada yang berani membuka pembicaraan. Malam itu kami tidur lebih cepat dari biasanya, tapi aku sulit memejamkan mata. Kata-kata nenek itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Dan anehnya, malam itu aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku berjalan di sebuah jalan setapak yang dikelilingi pepohonan raksasa. Udara di sekitarku dingin dan lembab. Di kejauhan samar-samar terdengar suara gamelan pelan mengalun teratur. Aku mencoba mencari arah datangnya suara itu, tapi setiap kali aku melangkah, jalan yang kulalui justru berputar dan kembali ke tempat semula. Hingga akhirnya, dari balik pepohonan, muncul bayangan-bayangan hitam duduk melingkar. Mereka menunduk, tidak bergerak, hanya diam. Tapi aku tahu, mereka memperhatikanku. Aku terbangun dengan keringat dingin. Nafasku tersengal, jantungku berdegup kencang. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Bima juga terbangun, duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat. "Kamu juga mimpi?" tanyanya pelan. Aku menatapnya. "Mimpi apa?" "Suara gamelan," jawabnya singkat. Aku merinding. Kami berdua saling pandang, lalu memutuskan tidak membicarakan itu lebih lanjut. Keesokan harinya, suasana desa terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa warga terlihat gelisah. Aku sempat bertanya pada seorang bapak yang sedang duduk di pos ronda. Dia hanya menjawab singkat, "Malam ini malam Jumat Kliwon, malam yang tidak baik untuk keluar." Aku merasakan darahku turun ke kaki. Malam Jumat Kliwon, sejak kecil aku sering dengar cerita tentang malam itu. Malam ketika dunia gaib lebih dekat dengan dunia manusia. Tapi anehnya, semakin banyak peringatan yang kuterima, semakin besar juga rasa penasaran yang tumbuh di dalam diriku. Mungkin karena egoku sebagai anak muda, atau mungkin karena rasa ingin tahu yang terlalu besar. Sore itu, Gilang kembali mengajak kami. "Ayo nanti malam kita ke pinggiran hutan. Bukan masuk dalam, cuma pinggirannya aja. Buat buktiin kalau semua itu cuma cerita. Kalau kita nggak lihat apa-apa, berarti memang cuma mitos." Bima langsung menolak mentah-mentah. "Gila kamu, Di. Kamu nggak dengar apa kata orang-orang sini? Itu bukan tempat main-main." Gilang menepuk bahu Bima sambil tertawa. "Kamu terlalu penakut. Kita kan cuma mau lihat sebentar. Aku jamin, besok kita bisa ketawain cerita-cerita horor itu bareng-bareng." Aku terdiam. Jujur, hatiku bimbang. Ada rasa takut yang menekan, tapi di sisi lain, aku juga ingin tahu. Aku ingin tahu apakah suara gamelan yang kudengar malam pertama benar-benar nyata, atau hanya halusinasi. Dan pada akhirnya, egoku menang. "Kalau cuma di pinggiran aku ikut," kataku pelan. Gilang langsung bersorak kecil. "Mantap, lihat kan Bim? Andi aja berani." Bima menatapku dengan wajah kecewa, seolah aku mengkhianatinya. Tapi dia tidak bisa menahan kami berdua. Dan pada akhirnya, meski dengan wajah penuh kecemasan, Bima ikut juga. Malam itu, setelah warga desa tidur, kami bertiga berjalan pelan menyusuri jalan tanah menuju selatan. Tidak ada satupun dari kami yang tahu
bahwa langkah-langkah kecil itu akan menyeret kami ke pengalaman paling menyeramkan dalam hidup. Stories that haunt you.